Ya, kita buka hati kita angkat pujian kita. Tuhan, Engkau pembelaku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kau selalu membela sepanjang jalan hidup kami. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Katakan, Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Katakan melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Katakan melalui semua. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku.
semua yang telah terjadi. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan. Glory, haleluya, haleluya. Katakan melalui semua itu. Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Aku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah bagi kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian di dalam kehidupan kami. Kami rindu senantiasa Tuhan kebenaran-Mu. Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, Engkau memberikan Tuhan pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kami, agar dapat kami mengerti dan kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika kami berlaku salah di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni ketidaktepatan kami. Kami sering Tuhan tidak setia kepada Engkau. Sebab itu layakkan dan kuduskan kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Kita bersyukur selalu kita diberikan kesempatan
pada 2 hari yang lalu saya berdoa kepada Tuhan dan saya berkata begini kepada Tuhan. Setiap saya bangun pagi, ya, saya bilang, Tuhan, jika kita dibangunkan Tuhan pada pagi hari, ya, kita masih dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, di dalam kesehatan kita, saya bilang sama Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, apa di dalam anugerah yang Tuhan berikan, ya, dalam kehidupan saya, ya, apa yang saya harus perbuat buat Tuhan? Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Ya, kalau Tuhan memberi kesempatan, kita masih ada, kita masih hidup, kita masih sehat, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Ya, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Ya, kalau dulu Bapak Ibu sebelum saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ya, kalau bangun pagi yang dipikirkan itu hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menyenangkan hati gitu ya. Mana aku senang, aku lakukan seperti itu. Aku mau lakukan ini, aku mau lakukan ini, aku mau ke sana, aku mau ke situ gitu ya. Nah dulu, tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan di tahun-tahun belakangan ini dan lebih apalagi lebih sungguh-sungguh lagi saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, apalagi kita menghadapi dunia ini tidak menentu, Bapak Ibu. Setiap bangun pagi saya mengatakan begini, apa sih yang kita harus perbuat di dunia ini? Apa yang kita harus lakukan? Bangun pagi, ya, kita melihat keadaan dunia yang seperti ini, apa mau lakukan begini? Kita pasti terbatas, Bapak Ibu, karena keadaan, apalagi hari-hari ini keadaan COVID bukan semakin menurun, Bapak Ibu, ya, semakin menjadi-jadi, Bapak Ibu Saudari. Jadi apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Kita mau lakukan begini, keadaan dunia tidak bisa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya tadi pujian mengatakan, melalui semua itu kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Amin. Tuhan itu baik kalau kita memang betul-betul sadar Bapak Ibu atas kejadian segala sesuatu yang terjadi. Yaitu di Roma 8 ayat 28-29. Mari kita baca kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Roma 8 ayat 28 dan 29. Ya. Ya. Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, segala sesuatu ada maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Keadaan seperti ini, kalau tidak diberikan seperti ini, ya, kita tidak banyak diam, nggak banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita tidak banyak bersekutu dengan Tuhan, berdoa, berdiam diri. Yang minggu lalu saya katakan berdiam diri bukan kita sibuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti, Bapak Ibu Saudari. Artinya kita diam, banyak diam, itu banyak kita berdoa, banyak kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apa sih Tuhan yang terjadi? Apa sih maksud-Mu di segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan di dalam, ya ini semua orang mengalami, amin. Semua orang yang mengalami, Bapak Ibu Saudari, mengalami keadaan dunia seperti ini. Nah, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa sih maksud Tuhan di dalam semua ini? Ya, karena apa? Karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu
sayang kepada kita, dia tidak mau kehidupan kita, ya, kehidupan yang terikat dengan dunia ini, yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan memberikan kesempatan, sehingga Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua pasti mengasihi Tuhan, amin. Namun kita mengasihi Tuhan kadang-kala cuma di mulut, tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu, ya. Nah, sebab itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ayo dengan kejadian yang terjadi hari-hari ini, kita sadar, kita buka hati kita, pikiran kita, ya, kita mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Sebab tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangan yang semula, yaitu menjadi serupa dengan gambarannya, Bapak Ibu. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga, ya, tentu bagi mereka yang melakukan kehendaknya. Ya, Tuhan melakukan ini, ya, bagi orang yang melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, Tuhan melakukan, dia mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat di surga itu untuk mereka yang melakukan kehendaknya. Garis besar, melakukan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sudahkah kita melakukan kehendaknya? Mari, kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, dalam dunia ini kesempatan kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Amin. Apa itu kehendak Tuhan? Baik, berkenan, dan yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kita melakukan apa yang Dia sukakan dalam hidup ini? Kalau kita masih hidup sembrono, hidup seenaknya, ya, punya pikiran, perkataan yang tidak senonoh, yang menyakiti hati orang lain, yang tidak mempermuliakan Tuhan, karakter kita yang buruk, cepat marah, emosi. Ya. Kalau firman Tuhan katakan kalau orang menyakiti hati kita, kita harus membalas, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Itu adalah salah satu, ya, melakukan kehendaknya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita marah sampai matahari terbenam. Ya, kita tidak boleh marah sampai berkelanjutan. Kita, ya, siapa sih namanya kita masih ada daging, kalau kita disakiti itu kadang-kala kita bisa marah. Tapi Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan, kita harus mengampuni, Bapak Ibu. Nah, kita menjadi orang Kristen itu adalah yang dikatakan, yang selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang tidak pernah habis-habis. Karena inilah kehidupan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan yang belum move on. Artinya belum kita lakukan dengan baik. Ya, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, itu tiap hari kita harus menyangkal diri dalam kejadian, proses dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dikatakan kita melakukan kehendaknya. Masih banyak Bapak Ibu, masih banyak, ya. Saya aja yang hari ini Bapak Ibu terus mau melakukan, masih ada aja hal-hal yang salah. Masih ada aja belum tepat. Bukan salah sih, belum tepat, belum apa namanya? Belum maksimal saya lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Saya terus berjuang, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena orang yang seperti kami sebagai hamba Tuhan, gembala, jemaat di tempat ini, itu banyak diberi, banyak dituntut Bapak Ibu.
Ya, banyak kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, itu banyak juga dituntut. Artinya saya diperhadapkan dengan proses demi proses untuk membentuk supaya serupa dengan gambarannya. Amin. Tadi pagi saya merenungkan, ya untuk menjadi seperti Yesus itu jauh sekali Bapak Ibu rasanya. Ya, jauh sekali mau seperti Yesus. Ya setidak-tidaknya serupa seperti Yesus. Artinya serupa seperti ini, sedangkan orang kembar aja tidak mirip-mirip sekali, Bapak Ibu Saudari ya. Artinya ya saya bersyukur kepada Tuhan, masih serupa dengan Yesus. Masih serupa perbuatannya, ya tidak maksimal kalau seperti Yesus, masih jauh, masih perlu perjuangan Bapak Ibu, ya. Masih perjuangan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus itu, aduh luar biasa Bapak Ibu. Waktu dia dicobai, dia di kayu salib. Waduh, penderitaannya begitu luar biasa. Betapa hebat Tuhan Yesus kita. Ya, sebab itu kita bangga, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang rela menderita bagi saya dan saudara. Amin. Ya, ini yang benar-benar kita harus renungkan dalam kehidupan kita. Apalagi bulan-bulan Desember ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jangan selalu kita melahirkan bayi terus Bapak Ibu dalam hidup kita, ya. Setiap tahun itu kita harus berubah. Jadi tidak bayi terus. Ya. Tidak cuma hanya cukup kita pasang pohon terang, baju baru, sepatu baru. Tapi yang kita harus pikirkan setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, kita semakin berubah enggak kehidupan kita? Semakin dewasa enggak dalam kehidupan kita? Nah ini yang saya katakan tadi, kita perlu koreksi diri. Sudah sampai di mana kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Apakah hidup kita menyukakan Dia hari ini? Ya, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain atau belum, Bapak Ibu? Nah kalau belum, kita berjuang terus. Kita minta Tuhan. Ini yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Jangan melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Nanti kita menyesal, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, karena saya melihat banyak orang sibuk dengan urusan-urusan yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kasihan Bapak Ibu Saudari. Ya. Bukan berarti kita selalu berdoa terus, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu Saudari. Kita tetap kerja, ya. Kita tetap melakukan aktivitas kita, tapi semuanya harus memuliakan nama Tuhan, segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan disenangkan dalam segala kehidupan kita, apa yang kita perbuat. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dalam tingkah laku, perbuatan kita. Kadang-kala saat kita kerja, saat kita melakukan aktivitas kita ketemu orang. Kadang-kala kita diperhadapkan yang namanya ujian, yang namanya pencobaan, yang namanya proses dalam kehidupan ini. Nah artinya apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Kalau orang memaki kita, apakah kita mau membalas dengan caci maki? Nah disinilah letak kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita itu dimuridkan oleh Tuhan, kita disekolahkan. Ya, sebab itu barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi murid. Ya. Sebab itu ada firman Tuhan katakan begini. Jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Nah ini adalah salah satu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Sebab itu di gereja, di tempat ini harus dimuridkan, artinya harus diajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Ya, kita yang saya katakan kita melakukan aktivitas kita. Nah di situ kita disekolahkan, diproses sama Tuhan untuk membentuk karakter kita. Amin. Supaya kita
serupa dengan gambarannya. Bapak, inilah kehendak Tuhan, inilah tujuan Tuhan datang ke dunia itu untuk mengembalikan kerancangan yang semula, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Ingat, ini tujuan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah artikan ya kalau Tuhan menderita di kayu salib, ya terus kita merasa bahwa kita sudah diampuni dosa kita. Benar, dosa kita sudah diampuni. Ya, kita jangan mengingat-ingat lagi dosa kesalahan kita. Tapi ingat, ya karakter kita ini, ya sisa-sisa kehidupan kita yang kita harus lakukan dengan hidup yang berkenan, Bapak Ibu. Sisa-sisa hidup kita ini, memang dosa-dosa lama kita sudah diampuni oleh Tuhan di kayu salib. Tapi sisa hidup kita ini kita lakukan untuk melakukan kehendaknya, yang kita harus nanti bertanggung jawab di tahta pengadilannya, Bapak Ibu. Ya, kita pasti diadili. Nah, kalau kita tidak melakukannya dalam kehidupan ini, ya, kita ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak kenal kita, nyangkau, aku tidak pernah kenal engkau. Amin. Paham ya? Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar hidup menjadi orang Kristen, jangan kita terlena bahwa kita menjadi orang Kristen sudah diampuni dosa kita. Terus kita berleha-leha walaupun kita tidak melakukan kehendaknya lagi. Ya. Hidup kita ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Karena apa? Dosa kita ini, sifat hidup kita seperti nenek moyang kita dulu, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa itu yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah itu ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah sebab itu Tuhan datang ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangan yang semula. Yang tidak dilakukan oleh Adam dan Hawa. Gagal dia melakukannya. Ya. Nah, tapi Tuhan mengampuni. Setelah Tuhan datang menebus kita di dalam dosa dan kesalahan kita, ya, Tuhan datang menebus di kayu salib, ya, untuk saya dan saudara. Nah, itu diampuni. Sebab itu ada sisa karakter yang sudah terbiasa, ya, karakter dosa di dalam hidup kita. Inilah yang kita harus berjuang di sisa-sisa hidup kita. Amin. Amin ya, paham ya. Jadi coba Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Hari-hari ini ya walaupun kita sudah diampuni dosa kesalahan kita, bukan berarti kita sudah lepas dari keinginan daging, ya, dosa dan kejahatan di dalam kehidupan kita. Itu ada. Itu kayak kehidupan yang sudah berakar di dalam diri kita. Nah itu memang Bapak Ibu setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, itu rasanya berat sekali untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, untuk jadi serupa dengan gambarannya. Nah itu perlu ada satu tekad, ada satu perjuangan di dalam kehidupan kita. Amin. Paham ya Bapak, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan Dia kehendaki, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Nah ini yang kita harus kejar, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Inilah kerjaan kita selama kita ada di dunia ini. Amin. Siap buka mata kita selama kita seperti saya bilang, Tuhan apa lagi yang saya harus lakukan, perbuat di dalam sisa-sisa hidup ini. Tidak ada lain Bapak Ibu. Menjaga diri, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Ya, kalau di sisa hidup kita ini selama kita ada di dunia ini, kita tidak melakukannya, kita menjadi tawanan si kunyuk. Kita menjadi kelompok setan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menjadi
milik Tuhan, menjadi anak kesayangannya, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kalau mau menjadi anak-anak Tuhan, mari kita menjaga diri kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, harus serupa dengan Dia. Harus seperti Dia, harus mengikuti jalan-jalannya. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita lakukan, tidak ada yang lain sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Sebab ada firman Tuhan yang jelas bagi kita, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Nah, kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah mempraktekkannya di dalam kehidupan ini, kita selalu menyukakan hati Tuhan, ya. Tidak mungkin Tuhan tidak membela kita seperti pujian tadi. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Amin. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Saya membuktikan kebenaran itu. Sebab itu hari-hari ini saya terus giat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya berjuang terus karena kebenaran firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yesus itu hidup. Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang selalu menguatkan dan membuktikan bahwa Dia hidup. Kalau Yesus itu dihidupkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak menghidupkan Tuhan, kita tidak mempraktekkan firman, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan melihat bahwa Yesus itu hidup. Makanya loyo, makanya menjadi orang Kristen itu ogah-ogahan, tidak ada semangat, setengah-setengah mengikuti Yesus. Tidak ada semangat, tidak ada spiritnya. Orang lihat dia kok orang Kristen jadi begitu ya. Kalau orang Kristen benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan itu terpancar di dalam kehidupannya, dalam situasi apapun. Kok sukacita ya ini orang ya. Karena apa? Yesus dihidupkan dalam hidupnya Bapak Ibu. Walaupun memang berat untuk melakukannya, saya tahu itu berjuang Bapak Ibu, saya aja jatuh bangun. Tapi saya tidak menyerah karena ini kebenaran. Dan saya sangat rugi kalau saya tidak melakukan ini. Betapa konyolnya hidup saya kalau saya tidak melakukan itu, seberat apapun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini Bapak Ibu, saya tahu Tuhan kita ada. Sekalipun Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Aku tidak pernah lari daripada Engkau. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini, Engkau tetap Yesus selamanya dalam hidup ini Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan aku. Jangan pernah Engkau lepaskan aku daripada Engkau. Karena tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupku binasa Tuhan. Adakah kita punya hati seperti itu Bapak Ibu? Rasa takut dan gentar kepada Dia. Tapi saya lihat kebanyakan orang-orang dengan kondisi yang sudah terjadi seperti ini masih saja hidup tidak menyukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Sangat sedih saya melihat Bapak Ibu, kasihan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Jangan sampai menyesal nanti kalau sudah di tahta pengadilannya. Tuhan tidak pernah kenal engkau. Karena apa? Karena kesalahan kita. Firman sudah disampaikan. Kita sendiri yang tidak melakukannya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adil dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Bukan Tuhan pilih-pilih kasih dalam kehidupan kita. Sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kembali mengingatkan kita. Kembali membukakan pemahaman kita hari-hari ini. Berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jagalah bukan jaga-jaga begini.
santai. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi harus bertindak Bapak Ibu. Itu yang namanya perjuangan, tekad yang bulat. Aku harus Tuhan, tidak ada lain, aku harus apapun Tuhan, paksakan diriku. Aku harus melakukan kebenaran-Mu. Tuhan cepat lakukan itu. Masa Tuhan tidak peduli dengan kita yang benar sungguh-sungguh mau berubah? Pasti Tuhan akan garap kita. Tentu waktu Tuhan menggarap kita, waktu kita menghadapi namanya proses itu tidak mudah. Sakit, tapi Dia pembela kita. Amin. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Benar Bapak Ibu. Saya mengalami yang namanya proses ini begitu berat. Saat saya mulai digarap oleh Tuhan. Saya mulai disekolahkan oleh Tuhan. Karena kita murid. Kalau saudara mau menjadi murid, saudara harus disekolahkan. Melewati yang namanya proses kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau, Bapak Ibu bukan murid. Amin. Bapak Ibu bukan pengikut Yesus. Bukan mengikuti ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Jelas kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Semua kita harus jadi dimuridkan Bapak Ibu. Kita semua murid. Ya memang ada murid itu ada tingkatannya. Amin. Ya saya mungkin murid sudah sekolah ya lebih dulu dari Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Makanya saya bilang sekolah semakin tinggi semakin berat. Soal-soal yang diberikan. Ya. Amin. Ya karena saya tahu Bapak Ibu kalau kita memang mau sekolah giat, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Saya juga terkagum-kagum. Seperti Roma 8 tadi Bapak Ibu segala yang kita baca tadi. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Dulu kita tidak paham, marah sama Tuhan. Ya. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita melakukannya Bapak Ibu, ringan. Benar saya katakan ada satu pengharapan, ada satu kekuatan daripada Dia. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, jangan pernah undur daripada Dia. Percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan bukan bohong. Ini kebenaran Bapak Ibu. Rugi kalau hari ini Bapak Ibu menyatakan menjadi orang Kristen, tapi saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Aduh, sayang sekali. Lebih baik tidak usah percaya Yesus. Kalau saudara bilang hari ini percaya Yesus, menjadi orang Kristen, lakukan kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu. Nyata dalam kehidupan ini. Amin. Loh enggak ada amin? Karena apa? Karena saudara tidak mempraktekkannya, tidak melakukannya dalam kehidupan ini. Jadi loyo terus, memble terus. Kalau orang ngomong seperti ini lebay, masa sih? Terserah Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya mengalami. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya merasakan kebenaran itu ya dan amin. Amin. Ayo mulai lakukan seberapa Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan hari ini. Nanti Tuhan yang tuntun jalan kita. Melewati Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Yang mengingatkan kita. Yang menguatkan kita saat kita mau. Asal kita sungguh-sungguh.
Kalau kita sungguh-sungguh jangan separuh-separuh lagi. Ikut Tuhan nanti enggak stabil. Nah, banyak orang Kristen tipe ini, enggak stabil. Hari ini semangat. Besok loyo lagi. Nah, itu belum bisa Bapak Ibu. Kalau belum memang, kalau Bapak Ibu sudah melakukan seperti apa yang saya jalani ini, sulit untuk melakukan kesalahan lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi apa namanya kalau orang narkoba itu sakau, ya, ketagihan. Ya, ketagihan seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu. Saya kok nyaman-nyaman ya Tuhan. Aduh, rasanya ini bukan habit saya. Ya. Tapi dikasih penderitaan juga sakit. Gak enak Bapak Ibu, tapi saya milih ini. Karena ini kebenaran. Kalau saya merasakan tidak nyaman, ada sesuatu pergumulan dalam hidup saya, itu yang terbaik. Karena saya selalu mengingat Dia. Amin. Karena saya ikut jalan-jalannya Dia. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia menjaga dan memelihara. Tapi kalau kita pengen senang, pengen enak, bukan tidak dikasih. Dikasih sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita kebablasan. Kadang-kadang kita maunya enak, itu hidup manusia. Manusia inginnya di situ. Nah, bahaya Bapak Ibu kalau kita maunya di sini terus. Kita gampang melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan. Kita gampang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Saya diizinkan Tuhan terjadi itu. Setelah meninggalnya suami saya. Orang-orang saudara-saudara datang, teman-teman datang untuk menghibur. Ya. Daging ini enak dihibur Bapak Ibu. Ya, dikunjungi. Ya. Datang menghibur. Sebenarnya itu ya secara daging itu enak. Tapi sebenarnya ada di dalam diri saya itu yang menolak. Ya, orang seperti saya tidak perlu lagi seperti itu. Ya, akhirnya apa Bapak Ibu? Terlena dengan wah kuat ya, wah kayak diperhatikan, disayang, kayaknya seperti itu Bapak Ibu. Saya itu bukan tipe orang yang hidup saya itu tidak biasa digituin. Setelah kejadian suami meninggal, saudara perhatikan, rasanya itu saya aduh nyaman. Nah akhirnya apa? Tuhan tidak suka saya dalam suasana seperti itu. Akhirnya Tuhan buat saya diproses kembali sehingga saya ada satu kata-kata yang menyakitkan saya gitu. Saya tersentak. Sebab itu firman Tuhan katakan tadi di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak suka saya dalam situasi itu. Betapa sayangnya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi. Karena ada rencana Allah dalam kehidupan saya. Syukur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, kau buktikan setiamu. Kalau saya diperlakukan senang seperti itu tuh pencobaan sebenarnya Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu kalau dalam situasi yang nyaman hari ini di zona nyaman. Hati-hati Bapak Ibu jangan kebablasan. Banyak orang menikmati kesenangan itu, dia tidak tahu itu cobaan, ujian. Syukur saya langsung ditegur oleh Tuhan Bapak Ibu dan saya sadar. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan.
Ya, saya tidak Tuhan tidak inginkan saya dalam zona-zona seperti itu. Barang siapa tidak menderita bersama-sama Tuhan Yesus, dia tidak akan dipermuliakan. Menjadi orang Kristen itu harus menderita, menyangkal diri dan pikul salib, Bapak Ibu. Ya. Menjadi orang Kristen harus mengikuti jejaknya, karena Tuhan Yesus pun hidupnya tidak pernah nyaman. Amin. Kalau kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah nyaman, dia menderita, masa kita mau senang? Berarti kita bukan pengikut Yesus dong. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menjadi ikut Yesus, kita ikut jalan-jalannya. Bukan berarti, ingat ya, jangan salah paham. Masa sih nggak bersenang? Ada, Bapak Ibu. Tapi bukan itu jadi habit kita mau senang. Banyak orang Kristen kalau senang itu katanya kita diberkati oleh Tuhan. Ikut Yesus tuh harus senang. Itu pengajaran kemakmuran, Bapak Ibu. Itu sesat, itu salah. Itu menyesatkan kita, Bapak Ibu. Kebenaran hari-hari ini yang Tuhan berikan kepada kita, ini benar-benar kebenarannya. Ini yang sungguh-sungguh saya bersyukur sekali, Bapak Ibu. Walaupun kita mengalami penderitaan, kita harus melakukan kehendaknya. Saat kita mau melakukan kebenaran yang murni ini, kita akan digarap oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kenyamanan. Amin. Sekarang Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pengajaran kemakmuran tapi binasa? Atau mau digarap oleh Tuhan? Menyangkal diri, pikul salib? Menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi kehidupan yang kekal. Yang Tuhan sediakan langit baru dan bumi baru. Amin. Mau pilih yang mana? Terserah, Bapak Ibu. Ya, semua ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kalau saya bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Ini pilihan saya, Bapak Ibu. Pilihan saya. Tidak ada lagi pilihan saya ini. Walaupun ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri, Bapak Ibu, jalanin ini. Karena itu pilihan sudah. Itu kehendak Tuhan. Saya nggak mau ditolak karena umur saya sudah sekian, saya mau senang-senang. Wow, enggak, mengerikan. Jadi saya memilih ini apapun Tuhan, tutup mata saja saya pilih ini Tuhan. Sekalipun dagingku ngeri, saya tahu kengerian itu. Tapi Tuhan pembela kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau pembelaku. Saat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan meresponi kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Apa yang kita pilih di dunia ini? Lebih baik kita pilih kebenarannya. Lebih baik kita mengikuti jalan-jalannya. Kalau kita mau melakukan senang di selama ada di dunia ini, tidak akan pernah mau kita bisa menikmati kesenangan di dunia ini. Kita lihat aja keadaan dunia hari-hari ini. Sadarkah kita? Mari Bapak Ibu buka pikiranmu, hatimu. Lakukan kebenaran ini. Maka dia akan tuntun engkau, dia akan membela engkau. Mari angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau pembelaku. Haleluya Tuhan. Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang
tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Katakan melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini, Tuhan Engkau pembelaku. Tuhan Engkau pembelaku. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setia-Mu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Katakan melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang terjadi, semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Katakan melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Buat kebenaran
kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu melewati kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau nyata Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Haleluya, katakan kepada Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Betapa sabarnya Engkau dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk kami bisa serupa seperti Engkau. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan lakukan dan kami akan bertanggung jawab Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, kuatkan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami, Engkau temukan kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami rindu Kau mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami tahu selama kami ada di dunia ini, kami tidak mudah untuk melakukan itu. Tapi kami percaya Tuhan hanya Engkau lah segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Engkau lah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biar kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, saudara kekasih. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.